Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikri Zakia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Oke, next video kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian motivasi. Sebenarnya apa sih motivasi itu sendiri? Nah, menurut Wikipedia, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, motivasi juga dapat kita gunakan sebagai tujuan dan alat pembelajaran. Motivasi juga memiliki kaitan yang erat terhadap minat. Sebagai contohnya, seorang siswa yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu yang menarik perhatiannya, dengan demikian akan muncul motivasi dari dalam diri siswa tersebut untuk lebih mempelajari bidang studi yang ia minati agar mencapai hasil yang maksimal. Menurut W.S. Winkel, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2002 pada halaman 526, beliau menerangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri seorang siswa yang menimbulkan keinginan belajar. Oke, di next video kita akan membahas tentang pentingnya motivasi belajar. Oke, di video kali ini saya akan membahas pentingnya motivasi belajar. Yang pertama, pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Oke, yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar proses hasil akhir belajar. Yang kedua,
mengarahkan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, membesarkan semangat belajar. Nah, di next video kita akan membahas tentang pentingnya motivasi belajar bagi seorang guru. Oke, di video ini kita akan membahas pentingnya motivasi belajar bagi seorang guru. Pentingnya motivasi belajar bagi seorang guru. Oke, yang pertama, membangkitkan meningkatkan dan memelihara semangat belajar siswa sampai siswa berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam. Yang terakhir, memberi peluang guru untuk kerja rekayasa pedagogis. Oke, di next video saya akan membahas tentang jenis-jenis motivasi. Oke, sekarang kita akan membahas jenis motivasi. Yang pertama, motivasi primer. Nah, motivasi primer ini adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Nah, motif-motif dasar tersebut pada umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang berikutnya ada motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Oke, sebagai contoh dari motivasi sekunder adalah seseorang yang lapar pasti sangat akan tertarik pada sebuah makanan. Untuk mendapatkan makanan tersebut, seseorang itu harus bekerja terlebih dahulu. Nah, orang tersebut pasti akan belajar bagaimana caranya bekerja dengan baik sehingga ia akan mendapatkan makanan yang ia inginkan tersebut tadi. Oke, di next video kita akan membahas tentang sifat-sifat motivasi. Oke.
Sifat motivasi. Berdasarkan sifatnya, motivasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi dari luar. Oke, seperti contoh seorang anak yang sedang ulangan atau ujian, dia memiliki motivasi. Aku harus belajar dengan tekun agar aku mendapat peringkat 1 dan dapat membuat orang tuaku senang. Oke, next, motivasi yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang terdapat dalam diri seseorang karena mendapat pengaruh dari luar. Oke, sebagai contoh, misalkan seorang ibu yang sedang menemani anaknya lomba, pasti seorang ibu tersebut akan memberikan semangat atau motivasi kepada seorang anak tersebut. Ayo nak, kamu pasti bisa menjadi juara dalam lomba kali ini. Dengan demikian, anak tersebut akan menjadi semangat dalam mengikuti perlombaan tersebut. Oke, di next video kita akan membahas tentang prinsip-prinsip motivasi. Oke, di video kali ini saya akan membahas prinsip motivasi. Menurut Hamalik, pada bukunya yang diterbitkan tahun 2000 di halaman 181, beliau menyebutkan ada 17 prinsip motivasi yang dapat dilaksanakan. Tapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa prinsipnya saja. Yaitu yang pertama, tiap siswa memiliki tingkat frustasi dan toleransi yang berlainan. Yang kedua, kecemasan akan menimbulkan kesulitan belajar. Yang ketiga, motivasi yang tinggi erat hubungannya dengan kreativitas siswa. Yang keempat, kecemasan dan frustasi dapat membuat siswa
berbuat lebih baik. Yang terakhir, motivasi, mudah menjalar, dan menyebar luas terhadap orang lain. Oke, di next video saya akan membahas upaya dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke, di pembahasan kita yang terakhir ada upaya peningkatan belajar. Ada beberapa upaya dalam meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, optimalisasi penerapan prinsip belajar. Yang kedua, optimalisasi konsep dinamis belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir, optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan ataupun penulisan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Tetap sehat, tetap hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.